Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa semua dan teman-teman semua pecinta matematika. Matematika untuk dunia ya, selalu semangat walaupun dalam proses pembelajaran daring. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang adalah materinya itu converse ya, converse, inverse, dan kontrapositif. Setelah minggu lalu kita belajar tentang tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Sekarang kita akan mempelajari tentang converse, inverse, dan kontrapositif. Mari kita lihat materinya. Nah, yang dimaksud dengan converse adalah apa? Yang dimaksud dengan converse itu sendiri adalah adalah implikasi yang jika awalnya jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Ya, Ibu mau mencobakan di sini dengan contoh gitu ya. Misalnya contohnya apa? Jika dia cantik gitu ya, cantik, maka dia menarik. Oke, jika dia cantik maka dia menarik gitu ya. Maka converse-nya apa? Dibalikkan, berarti apa jadinya converse-nya? Converse itu bentuk pernyataannya yang di atas ya. Converse-nya berarti apa? Converse-nya berarti jika dia menarik kan? Jika dia menarik gitu ya. Jika dia menarik, maka dia cantik gitu ya, maka dia cantik gitu kan, maka itu adalah converse-nya. Oke, bisa dipahami itu, jadi tinggal dibalik. Jadi jika P maka Q, converse-nya adalah jika Q maka P gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian sini. Maaf ya. Bagian sini kita lihat ada contoh soal ya. Nah, jika antecedennya kemarin kan kalau P itu kita sebut dengan apa? P itu yang awal itu, yang P itu kita sebut dengan hipotenusa gitu kan. Sedangkan yang Q itu adalah kita sebut dengan konsekuen atau konklusi. Kalau P itu kita sebut dengan hipotenusa atau anteseden gitu ya. Nah, sekarang kalau ada antecedennya itu adalah Q, kemudian konsekuennya adalah R, yang ditanya itu apa converse-nya gitu ya. Berarti kita buat dulu pernyataannya apa tuh? Pernyataannya apa? Pernyataannya adalah apa? Jika Q ya, maka R gitu kan. Yang ditanya adalah converse. Yang ditanya adalah converse-nya apa gitu ya. Nah, converse kan tinggal dibalik ya. Berarti jika R, maka Q. Nah, ini adalah bentuk converse-nya. Ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke bentuk selanjutnya adalah inverse. Apa itu inverse dari sebuah pernyataan implikasi? Nah, inverse itu adalah misalnya jika P maka Q, maka inverse-nya apa? Negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Berarti ininya dinegasikan. Kalau converse tadi dibalik, kalau sekarang berarti inverse dari implikasi jika P maka Q adalah negasi. Jika negasi P, maka negasi Q. Nah, Ibu berikan contoh, misalnya contoh ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika langit mendung misalnya ya, langit mendung, maka hari hujan. Oke, jika langit mendung maka hari hujan. Nah, sekarang inverse-nya apa? Ya, inverse-nya dinegasikan saja yang ini. Yang ini dinegasikan, kemudian jika makanya ini dinegasikan. Berarti apa? Jika langit
tidak mendung gitu ya, jika langit tidak mendung, gitu ya, tidak mendung, maka hari tidak hujan. Hari tidak hujan. Itu kan? Maka hari tidak hujan. Oke, begitu kan? Nah, sekarang ada soalnya. Jika antecedennya itu adalah negasi ki, kemudian konsekuennya adalah r, yang ditanya itu adalah inverse dari bentuk itu. Nah, kita buat dulu pernyataannya apa tadi itu? Pernyataannya apa tadi itu? Pernyataannya adalah negasi ki. Jika negasi ki, maka r gitu ya. Yang ditanya adalah inverse. Inverse-nya apa? Nah, inverse itu kan dinegasikan setiapnya ya. Berarti negasi dari negasi ki, maka negasi r. Negasi dari negasi ki adalah ki, maka negasi r. Gitu ya, maka negasi r. Nah, ini adalah bentuk dari inverse-nya. Itu kan? Ya, begitu ya. Inverse tinggal dinegasikan. Kalau converse tadi dibalik. Sekarang yang terakhir adalah kontrapositif, kontraposisi gitu ya, atau kontraposisi positif bisa disebut juga. Jika P maka Q, maka kontrapositifnya adalah negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Berarti dibalik juga, kemudian dinegasikan juga gitu ya. Nah, ini soalnya. Misalnya, nah Ibu mau beri contoh juga lah dengan kehidupan sehari-hari ya. Diberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa itu? Jika, sebelum ke soal ya, jika saya lapar, maka saya makan. Maka saya makan gitu ya. Nah, kalau kontrapositifnya, kalau itu pernyataannya, maka kontrapositifnya apa? Kontrapositifnya apa? Berarti dibalikkan, tapi dinegasikan. Berarti jika saya tidak lapar gitu ya, jika saya tidak lapar, apa? Maka saya tidak makan. Ya, berarti jika saya lapar, maka saya tidak makan. Oke, ya. Jika saya tidak lapar kan negasinya ya, tapi tadi saya makan, saya tidak lapar, saya tidak makan. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang ini tuh. Di sini itu ada antecedennya negasi ki dan ada konsekuennya adalah negasi r gitu. Nah, yang ditanya itu adalah apa bentuk kontrapositifnya. Nah, berarti kita lihat dulu pernyataannya apa ini. Berarti pernyataannya apa itu dari soal itu? Berarti adalah jika negasi ki, maka negasi r. Yang ditanya adalah kontraposisinya. Kontraposisinya. Berarti dibalikkan. Dibalik apa itu? Negasi r maka negasi ki kan, tapi dinegasikan lagi. Berarti negasi dari negasi r. Jika negasi dari negasi r, maka negasi dari negasi ki. Nah, itu adalah r. Jika r, maka ki. Nah, itulah bentuk dari kontraposisinya. Bisa paham itu? Bisa gampang ya? Insya Allah bisa dipahami. Oke, itu dulu materi untuk kali ini. Terima kasih mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Bye-bye. Alhamdulillah.